warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Diaul Aulia, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya ingin sedikit menguraikan tentang mutlak dan muqayyad. Pengertian mutlak secara bahasa, kata mutlak berarti bebas tanpa ikatan atau syarat tertentu. Mutlak juga bisa diartikan lafal-lafal yang menunjukkan kepada pengertian dengan tidak ada batasan yang tersendiri dan berupa perkataan. Lafal mutlak ini pada umumnya berbentuk lafal nakiro dalam konteks kalimat positif, misalnya lapar rokobah atau seorang budak. Dalam ayat Fatah Tiru Rokobah, surat Al-Mujadalah, pernyataan ini meliputi pembebasan seorang budak yang mencakup segala jenis budak, baik yang mukmin maupun yang kafir. Lafaz raqabah adalah nakiroh dalam konteks positif. Karena itu, pengertian ayat ini adalah wajib atasnya memerdekakan seorang budak dengan jenis apapun juga. Juga seperti ucapan Nabi, tak ada pernikahan tanpa seorang wali. Wali di sini adalah mutlak, meliputi segala jenis wali, baik berakal sehat maupun tidak. Oleh karena itu, sebagian ulama usul mendefinisikan mutlak dengan suatu ungkapan tentang isim nakiroh dalam konteks positif. Kata-kata nakiroh mengecualikan isim ma'rifat dalam semua lafaz yang menunjukkan sesuatu yang tertentu dan kata-kata dalam konteks positif mengecualikan isim nakiro dalam konteks negatif atau nafi, karena nakiro dalam konteks negatif mempunyai arti umum meliputi semua individu yang termasuk dalam jenisnya. Selanjutnya, pengertian muqayyad. Muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan batasan seperti kata raqabah, budak. Jadi contohnya seperti kata raqabah yaitu budak yang dibatasi dengan iman dalam ayat Fatah Tiru Raqabah Mu'minah. Maka hendaklah pembunuh itu memerdekakan budak yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 92. Secara bahasa, kata muqayyad bermakna terikat. Muqayyad dapat diartikan sebagai suatu lafaz yang menunjukkan atas pengertian yang mempunyai batasan tertentu berupa perkataan. Yang terakhir yaitu macam-macam mutlak dan muqayyad. Yang pertama, sebab dan hukumnya sama seperti puasa untuk kafarah sumpah. Contohnya pada lafaz qiraah mutawir yang terdapat dalam mushaf yang diungkapkan secara mutlak. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin dzalika kafaratu aymanikum idza fa'altum. Nah, surat ini surat Al-Maidah dan ia muqayyad atau dibatasi dengan tatabu yaitu berturut-turut dalam qiraat. Fasiyamu salasati ayyam min mutatabi'at. Maka kafarahnya puasa selama 3 hari berturut-turut. Dalam hal ini, pengertian lafaz yang mutlak dibawa kepada muqayyad dengan arti bahwa yang dimaksud oleh lafaz mutlak adalah sama dengan yang dimaksud oleh lafaz muqayyad. Karena sebab yang satu tidak akan menghendaki hal yang bertentangan. Oleh karena itu, golongan berpendapat bahwa puasa 3 hari tersebut harus dilakukan berturut-turut. Yang kedua yaitu sebab sama namun hukumnya berbeda, seperti kata tangan dalam wudu dan tayamum. Membasuh tangan dalam wudu dibatasi sampai dengan siku-siku. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu idaftum ila sholati fagsilau wujuhakum wa aydikum ilal marafiq.
surat Al-Maidah di sini sedangkan menyapu tangan dalam bertayamum tidak dibatasi mutlak sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya. Fatayamamu sa'idan thayyiban famassahu biuzuikum wa aydikum min. Surat Al-Maidah. Dalam hal ini ada berpendapat lafaz yang mutlak tidak dibawa ke yang muqayyad karena berlainan hukumnya. Namun Al-Ghazali menakil dari mayoritas ulama Syafi'i bahwa mutlak di sini dibawa kepada muqayyad mengingat sebabnya sama sekalipun berbeda hukumnya. Yang ketiga yaitu sebab berbeda tetapi hukumnya sama. Dalam hal ini ada dua bentuk. Pertama, takkid atau batasannya hanya satu. Yang kedua, takkid berbeda-beda. Yang pertama, takkid atau batasannya hanya satu. Misalnya, pembebasan budak dalam hal kafaroh, budak yang dibebaskan harus budak yang beriman. Dalam kafaroh, pembunuhan yang tak disengaja. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'mina ayyaqtula mu'mina illa khata'an wa ma qatala mu'mina khata'an fatahriru raqabah mu'minah." Surat An-Nisa. Jadi, dan tidak layak seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Surat An-Nisa. Sedang dalam kafarah jihad ia diungkapkan secara mutlak. Yang kedua yaitu takkidnya berbeda-beda. Misalnya puasa kafarah ditakkidkan dengan berturut-turut pada kafarah bagi pembunuhan. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabbi'an taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakiman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, hendaklah ia sepembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Yang keempat yaitu sebab berbeda dan hukumnya pun berlainan seperti tangan dalam berwudu dan dalam pencurian. Dalam berwudu ia dibatasi sampai dengan siku, sedang dalam pencurian dimutlakkan tidak dibatasi sebagaimana firman Allah, wasarriku wasarriqatu faqta'u aydiyahuma. Surat Al-Maidah. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Dalam keadaan seperti ini, mutlak tidak boleh dibawa kepada muqayyad, sebab dan hukumnya berlainan. Dan dalam hal ini tidak ada kontradiksi atau ta'arud sedikit pun. Sebelum saya akhiri, ada satu pantun. Para nelayan naik perahu pergi belayar sampai perapat. Jangan bosan menimba ilmu, karena ilmu sangat bermanfaat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.